Yo, selamat pagi, Selamat datang di podcast Gradiosta. Apa kabar, Cat? Baik, luar biasa banget nih di hari ini nih. Gokil, kita ini harus perkenalan diri dulu tapi Boleh. Perkenalkan, ini gua Richard Christian dan temen gua. kalau saya namanya Daniel. Jadi kali ini kita akan ngebahas topik apa nih, Cat? Budaya Indonesia, Budaya Indonesia, berarti nasional ya, nasional. negara kita nih. Ah, Kalau ngomongin budaya Indonesia banyak banget, Cat, sebenarnya. banyak, ditambah lagi kan negara kita itu terkenal dengan banyak budaya. Banyak banget. Dengan banyak provinsi-provinsinya, Iya. banyak suku-sukunya, budayanya itu banyak banget. Provinsinya itu udah 30-an. Provinsi kita di Indonesia 30-an. 30-an lebih malah. Itu setiap provinsi nggak cuma satu budayanya, bisa banyak. Ya, dan juga bahasa Banyak banget. adatnya banyak banget. Terbanyak di dunia. Banyak banget. Nah, tapi kalau ngomongin budaya, kita harus ngomongin misalnya paling identik sama budaya itu biasanya gampang diidentifikasi tuh makanannya. Betul. Kulinernya, itu paling gampang tuh. Makanan di tiap daerah tuh beda-beda Beda-beda. dan ada ciri khasnya. Ciri khasnya, bener. Misalkan kayak di Sumatera, daerah Sumatera Barat, Betul. itu ada makanannya kayak nasi Padang, Betul, rendang. rendang. Sedangkan kalau yang di daerah Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur itu identik dengan makanan manis. Kayak gudeg, gitu kan. Betul. Kalau ya rata-rata kayak Jawa, orang tuh kalau yang orang Indonesia pasti udah nggak, oh Jawa tuh kebanyakan nggak terlalu pedas makanannya. Pedas ya, manis. Itu kalau itu tapi lumayan general lah seluruh Pulau Jawa kayaknya ya. Mungkin hampir semua Pulau Jawa juga kayak begitu. Walaupun orang Jawa mungkin mikirnya, enggak makanan kita pedas. Iya, Karena Anda di lidah- Jawa. Iya. Enggak, atau enggak emang lidahnya emang juga ya segitu juga udah pedas. Ya, gitu. tapi coba ke Manado atau ke Sumatera. Iya, Manado ke Sumatera itu suka banget pedas gitu Iya. kan, dan baru berasa tuh makanannya tuh ya pedas gitu. Nah, sebenarnya makanan Indonesia itu terkenal dengan ciri khas bumbu. Betul. Ini yang kagak dimilikin oleh negara-negara luar yang mungkin dia nggak begitu banyak bumbu. Kalau kita Iya. bumbunya banyak. Nah, ini ciri khas seluruh makanan Indonesia memang. Betul. Ya, kalau itu Kayak bumbu. itu kita tuh, itu kita bumbu banget orangnya. Ya. Full of seasoning gitu. Ya, betul. Kita nggak pelit. Kita semua bumbu yang ada di daerah kita masukin ke makanan kita semua. Nah, karena kaya bumbu itu banyak negara-negara ya seperti negara barat atau yang lain tuh menyukainya gitu, Ya, dan betul. mungkin mereka agak susah buat ngebikinnya gitu. Jadi banyak ya. yang dibawa ke sana itu emang harus pakai orang kita gitu. Makanya kita dijajah kan. Gara-gara mereka nggak punya. Kita punya rempah-rempah banyak. Rempah-rempah bumbu. kita banyak. Gitu. Banyak. Jadi mereka kita dibawa ke sana gitu kan. Nah, tapi kita coba sebutin deh makanan-makanan dari daerah yang kita tahu aja lah. By the way, kita berdua orang Sumatera Batak. Utara. Jadi itu nanti kita masa nggak mungkin nggak tahu dong, pasti tahu lah dikit. Nah, tapi kita sebutin daerah-daerah lain dulu yang kita tahu. Kalau yang paling terkenal di Sumatera deh, coba Sumatera. Palembang. Palembang tuh apa makanan? pempek. Betul, pempek. Pempek. Betul. Tadi Padang berarti Padang. mungkin Sumatera Barat juga. Nasi. Rendang lah, yang paling itu makanan terenak di dunia lah, rendang. Iya, rendang lah, sama banyak makanan Ya, betul. lain. Ayam pop. Ayam pop Ya, betul. juga ya. Terus mungkin kalau Aceh ya mie Aceh ya. Betul, mie Aceh enak jelas. Kalau- Dan banyak di Jakarta banyak. Kalau di Sumatera Utara ada mie gomak ya. Mie gomak itu umum. Kemarin di film yang kemarin ada tentang orang Batak, itu juga ada di Yang membawa sebutin, budaya ya. Sumatera Utara. Itu emang ada mie gomak dan Ya. enak banget dicari sama banyak orang. Dan ikan-ikanan. Sebenarnya Batak juga atau Sumatera Utara banyak ikan-ikanan, tombur, arsik. Itu kan semua ikan pada dasarnya. Ikan yang di Sumatera Utara tuh ada menu makanan yang ikannya itu tuh kagak dimasak. Betul, ada. Aku lupa namanya. Iya, itu juga terkenal banget kayak Terkenal. sashimi ya. Kayak sashimi bener. Iya, dan itu Sashimi. emang udah terkenal karena mirip kayak sashimi, Betul, tapi betul. ikannya ikan air payau ya. Betul. Ikan air tawar gitu. Iya. Bukan kalau sashimi kan emang ikan laut kan. Iya. Gitu, dan khas Jepang. Tapi gitu. memperlihatkan sebenarnya daerahnya tuh penghasil apa. Kayak contoh, pempek Palembang, bahan dasarnya ikan. Ikan, Nah, betul. berarti daerah itu kemungkinan besar penghasil ikan. Kerjaan utamanya, ya kan? Sama kayak misalnya tadi rendang, ya kan? Padang kalau nggak salah emang agak di pegunungan, ya kan? Kalau nggak salah. Jadi banyak banyak daging-dagingan mungkin, ya kan? ternak gitu ya. Nah, kalau Sumatera Utara kayak tadi ada ikan, ada daging juga. Karena memang ada orang Sumatera Utara yang tinggalnya mungkin di dekat-dekat Danau Toba. Jadi peternakannya Ikan. Ada juga yang mungkin agak di pegunungan, ya kan? Nah, jadi kelihatan penghasil apa. Nah, terus mungkin ke Jawa, kita masuk ke Jawa. Jadi kalau menurut gua ya, kalau kita ngomongin udah soal budaya makanan, berarti otomatis kita juga harus bisa meningkatkan atau melestarikan ya, selain budaya tadi makanan ya, budaya-budaya dari tiap suku-suku tadi atau Betul. provinsi-provinsi tadi gitu. Betul. Biar minimal anak muda tetap tahu gitu. Ya.
apa sih sebenarnya budaya yang terkenal, misalnya orang-orang Kalimantan tuh budayanya apa gitu kan. Iya. Suku Dayak tuh kan ada tariannya gitu kan. Iya. Itu juga terkenal tuh. Rata-rata setiap budaya punya tarian lah. Betul. Terkenal. Dia tiap daerah tuh punya tarian dan bahasa. Pakaian adat. Oh, pakaian adat ya. Betul. Pakaian adat, rumah adat tuh selalu ada ciri khasnya. Betul. Nah itu at least generasi-generasi ke bawah kita sama seterusnya at least harus tahu. Harus tahu dan itu yang sebenarnya kalau menurut gua harus jadi tugas pemerintah untuk memperkenalkan itu gitu. Sebenarnya bukan tugas pemerintah, semuanya juga memperkenalkan ke generasi-generasi selanjutnya gitu ya, agar jangan sampai hilang gitu. Jangan sampai hilang. Nggak harus, maksudnya nggak harus ahli banget. Minimal tahu aja. Tahu aja ya maksudnya kayak ini budaya dari provinsi gua nih gitu kan. Jadi dia tahu iya nih gitu, memperkenalkan gitu. Ya, kayak tadi contoh rumah adat. At least harus tahu lah rumah adat. At least sukunya sendiri dah. Kayak contoh kita orang Batak. At least kita harus tahu lah rumah adat ini sendiri. Rumah ini gitu. Terus bahasanya, ini kalau orang ini nih orang Batak nih karena ngomongnya bahasa Batak kayak gitu. Atau kalau orang Jawa, iya nih agak lembut nih bahasa Jawa. Jawa sini, Jawa situ. Nah, jadi dia udah bisa mengidentikan gitu. Ya inilah Indonesia keberagamannya gitu. Ya. Dan sebenarnya ada daerah yang bisa jadi contoh. Apa itu? Bali. Ya. Jadi contoh untuk pelestarian budaya. Oh iya itu. Dong. Bahkan budayanya sampai terkenal ya. Iya. Sampai ke luar negeri. Ke dunia gitu. Itu udah sangat terkenal gitu. Iya, dan bukti bahwa bisa dilestarikan sebenarnya, ya kan? Ya apa tuh? Ya kayak suku kayak orang Bali maksudnya. Aku yakin nggak semua orang Bali suka budaya Bali, ngerti nggak maksudku? Tapi kan mereka dari kecil udah dididik untuk nggak mau ya? Iya dong, dididik. Ini budaya kita nih. Ya. Kayak terdorong gitu, karena kalau misalkan orang Bali sendiri nggak tahu budayanya gitu, ya otomatis orang-orang luar juga justru bakal nggak tahu gitu. Betul. Justru orang-orang Bali yang memperkenalkan, ini loh kita cari kecap. Betul. Ini gitu baju kita begini. Baju adatnya terus. Bahkan tempat ibadahnya, pura bisa jadi tempat wisata juga kan? Kayak menunjukkan ya ini gitu tempat ibadah kita gitu. Dan bisa dipakai juga buat kalian datang gitu, lihat gitu. Itu sih. Bali itu bisa jadi contoh untuk pelestarian budaya. Dan bahwa budaya itu bisa jadi keren dan juga bisa jadi menghasilkan uang. Bener, jadi tempat wisata. Betul. Jadi ya kalau emang fokusnya di wisata buat pelestarian budaya juga itu bagus banget. Kayak sekarang Kementerian Pariwisata kan juga fokusnya itu tuh buat ningkatin kebudayaan tiap daerah gitu. Ada beberapa daerah yang jadi prioritas memang. Supaya ya minimal budayanya dia meningkat, tapi juga daerahnya dapat pemasukan, masyarakatnya makmur. Nah, itu dari sisi pemerintah. Tapi menurutku ada juga dari sisi masyarakat yang harus diimprove. Seperti apa tuh? Contoh ada attitude masyarakatnya. Kayak Bali itu bisa sukses pariwisata karena memang orang-orangnya hospitality-nya bagus. Oh, attitude-nya bagus. Bagus attitude-nya. Terhadap orang luar, terhadap wisatawan. Jadi ya yang orang luar juga ngerasa enak, nyaman, welcome, betul. Nyaman terus juga kayak ya disambut lah, baik gitu. Karena emang terkenal baik gitu. Ya, nah contoh misalnya kayak daerah asal kita dah. Sumatera Utara. Karena orangnya terkenal keras-keras. Kurang welcome lah. Betul. Tapi emang sebenarnya kayak begitu budayanya gitu. Tipikal orangnya. Nah, itu harus diimprove gimana caranya supaya kita bisa bikin nyaman wisatawan aja. Atau minimal mulai ya melatih diri gitu ya. Betul. Dari setiap sekolah gitu bahwa ya kalau kita pengen jadi tempat wisata ya kita juga harus welcome terhadap orang-orang luar gitu. Iya, betul. Jadi ntar orang-orang luar pun bakal tahu daerah kita, bakal tahu budaya kita gitu. Iya. Gimana caranya ngejual produk, gimana caranya ngejual daerah kita, gitu. Bikin hotel yang bagus, tempat wisata yang bagus, gitu. Bikin tour, travel gitu-gitu ya. Oke, mungkin memang itu tadi kita sebutin ya, mulai dari budaya di Indonesia, kulinernya, terus gimana cara ngelestariinnya, budaya-budayanya. Semoga nanti kedepannya Indonesia bisa lebih bagus lagi pariwisatanya dan pelestarian budayanya khususnya ya. Oke, udah nggak kerasa ya, Chat, kita udah di penghujung acara. Iya nih, Nil. Menemani elit muda di podcast kali ini. Sebagai penutup, aku Daniel, Richard Christian mengucapkan satu kebahagiaan dalam satu kebersamaan menuju satu kesatuan ukhuwah Islamiyah Gradiosta Intellect Station.